Ultraman dengan teknik bertarung paling keren. Ya, kembali di pembahasan top 5 lagi, dan topik yang akan kita bicarakan kali ini adalah beberapa Ultra Warrior yang menggunakan teknik atau gaya bertarung paling keren. Seperti kita tahu bahwa Ultraman bertarung tidak hanya mengendalikan serangan energi saja, yang paling umumnya sebut saja seperti Kosen ataupun manipulasi energi sejenisnya yang tidak membutuhkan keahlian fisik untuk menggunakannya. Namun di sisi lain, mereka juga bisa bertarung secara hand-to-hand combat dengan musuh-musuhnya. Dan yang menarik adalah setiap ultra ini memiliki teknik atau ciri khas mereka sendiri dalam pertarungan jarak dekat ini. Dan sebenarnya ini sesuai dengan kehidupan nyata manusia, yang mana ada banyak jenis teknik bela diri, sebut saja seperti karate, kungfu, muay thai, yang dari berbagai jenis aliran ini pastinya ada aspek yang membedakan, dan ternyata itu juga berlaku bagi dunia perultramanan. Langsung saja kita bahas, inilah top 5 Ultraman dengan teknik bertarung paling keren. Dan karena ini adalah murni pendapat pribadi, saya rasa akan lebih seru jika kalian juga tuliskan top 5 Ultraman dengan teknik bertarung paling favorit teman-teman di kolom komentar di bawah, oke? Di urutan yang kelima kita ada Ultraman Gaia. Salah satu ultra yang masih termasuk dalam trio Heisei dan menjadi yang terakhir setelah Ultraman 3 dan Dyna yang ada pendahulunya. Teknik bertarung yang dimiliki Ultraman Gaia sendiri bisa kita lihat dengan sangat jelas berbeda dengan yang digunakan oleh 3 dan Dyna yang biasa-biasa saja. Di episode pertama saja, Gaia yang melawan musuh pertamanya tampak sangat barbar dan seperti ingin cepat-cepat mengalahkan musuhnya dengan brutal. Saat pertama kali melihat teknik bertarung Gaia, yang terlintas di pikiran saya adalah ini Ultraman salah satu yang paling barbar dalam hal pertarungan jarak dekat, terutama hand-to-hand combat. Kalau diperhatikan lagi, teknik bela diri yang digunakan Ultraman Gaia lebih mirip ke gulat, di mana fokus utama dari aliran bela diri ini adalah membanting dan menumbangkan musuh dengan otot atau tubuh kita sendiri. Beberapa gerakan dan serangan agresif sering digunakan Gaia saat menghadapi musuhnya, seperti membanting ke belakang, menendang dengan lutut, dan Gaia juga sering menendang menggunakan kakinya, yang bahkan tendangannya bukan tendangan biasa karena tampak jelas Gaia menendang dengan tenaga penuh. Teknik bertarung gulat ini juga semakin jelas ketika Gaia menggunakan final formnya, yaitu Gaia Supreme yang memboost tenaga fisiknya hingga ke titik maksimal, dan tentu saja itu membuatnya dapat dengan mudah membanting musuh-musuhnya yang berukuran lebih kecil ataupun setara dengan tubuhnya. Di urutan yang selanjutnya kita ada Ultraman Zero. Salah satu alasan yang membuat Zero banyak disukai adalah kepercayaan dirinya saat menghadapi musuh, yang mana itu malah membuatnya tampak sangat keren, seakan ia tidak takut pada siapapun yang dilawannya, dan bahkan selalu meremehkan kemampuan musuhnya yang masih terlalu awal untuk bisa menandinginya. Zero sendiri memiliki seorang guru yang juga terkenal dengan teknik bela diri luar angkasanya atau Uchukenpo, dan ia adalah Ultraman Leo yang berasal dari planet L77, yang mana para ultra dari planet ini lebih memfokuskan kekuatan fisik dan teknik bertarung daripada serangan energi. Bahkan raja dari planet ini, yaitu Ultraman Ars, dikatakan hanya bertarung menggunakan fisiknya saja, dibantu dengan senjata berupa pedang. Dan itu juga yang dilakukan Ultraman Leo, karena ia sempat diberatkan menggunakan senjata berupa nunchaku, dan semua teknik bertarung yang ia kuasai akhirnya diajarkan juga pada Zero. Dan sepertinya kini ia sudah menandingi gurunya sendiri dalam beberapa hal. Teknik bertarung yang digunakan Zero lebih berfokus pada serangan yang gesit dan lincah, serta ia bisa menghindari ataupun memblok serangan musuh, yang tentu saja ini akan lebih diperkuat lagi jika Zero menggunakan form lain yang lebih tepat, sebut saja seperti form Zero Beyond, di mana dengan form ini ia dapat bergerak dengan jauh lebih cepat, bahkan mampu melancarkan banyak pukulan dalam waktu yang sangat singkat. Dan untuk penggunaan senjata sudah tak perlu diragukan lagi ya. Zero hampir mampu menggunakan jenis senjata apapun yang pernah ia gunakan, mulai dari tongkat ultra, slugger biasa, sampai dua slugger yang dijadikan sebagai pedang bermata dua. Dan saat menggunakan From Zero Beyond, ia bahkan mampu menyerang dengan dua pedang ini secara bersamaan tanpa merasa kesulitan sama sekali. Ultraman Leo. Lanjut yang selanjutnya kita ada Ultraman Leo.
Kalau soal teknik bertarung jarak dekat, maka Leo tidak bisa kita lewatkannya. Ultraman yang berasal dari planet L77 ini terkenal dengan gaya bertarungnya yang brutal dan sangat keras, yang mana sebenarnya ini sudah menjadi ciri khas dari para ultra planet L77 karena mereka sangat memfokuskan kekuatan fisik dan teknik bertarung yang gesit namun tetap kuat. Jadi sebelah diri yang sering digunakan dan bahkan menjadi kelebihan utama dari Leo ini sendiri adalah seni bela diri luar angkasa atau Ojukenpo yang menggunakan berbagai gerakan yang khas ultra planet L77, di mana serangan-serangan yang digunakan lebih berfokus pada lompatan-lompatan dan tendangan yang pastinya akan sangat berdamai pada musuh-musuhnya. Bahkan bisa dibilang Ultraman Leo adalah salah satu yang terbaik dalam hal tendangan menuki, dan ini juga diikuti muridnya yaitu Ultraman Zero. Di urutan yang selanjutnya kita ada Ultraman Cosmos. Berbeda dengan semua ultra yang sebelumnya masuk ke daftar, Ultraman Cosmos adalah ultra pertama yang saya sadari kalau teknik bertarungnya ini paling berbeda, aneh dan unik dibandingkan dengan beberapa Ultraman pendahulunya seperti Tiga, Dyna, dan Gaia. Kita tahu bahwa Cosmos ini dikenal sebagai sosok ultra yang penuh cinta kasih dengan julukannya sebagai kesatria cinta. Karena itu Cosmos pada umumnya tidak akan menghadapi musuhnya dengan obsesi untuk menghancurkan atau bahkan mengalahkan, terutama saat ia menggunakan form Lunabora. Cosmos cenderung akan fokus untuk bertahan, bahkan dikatakan ia tidak pernah menggenggam tangannya ketika melawan musuh karena takut akan melukai. Namun sebenarnya Cosmos ini memiliki dua sisi, yaitu sisi baik yang akan digunakan ketika berhadapan dengan musuh yang sebenarnya tidak beneran jahat, namun ia akan terpaksa untuk menghancurkan musuh yang ia anggap pantas untuk dilenyapkan dengan mengubah gaya bertarungnya yang sebelumnya cenderung lembut menjadi lebih agresif dan teknik penyerangan yang lebih mematikan. Untuk jenis bela diri yang digunakannya sendiri tampak jelas menyerupai gaya Bangao dari seni bela diri Tiongkok dan salah satu aliran kungfu yaitu Tai Chi. Dan di urutannya selanjutnya kita ada sang anak emas Ultra Galaxy Fly Ultraman Reboot. Kalau informasi umum mengenai Ultra yang satu ini udah pasti pada tahu lah ya. Ultraman yang memulai debutnya di kartun Upin Ipin dari negara Malaysia pastinya, dan sangat identik dengan budaya Melayu, di mana ada satu teknik bela diri yang sangat terkenal yaitu pencak silat. Dan di dunia nyata salah satu teknik bela diri ini bahkan sudah diakui banyak orang karena memang gerakan-gerakan yang digunakan para ahli pencaksilat tampak sangat keren dan efektif untuk digunakan dalam pertarungan hand-to-hand combat. Jenis serangan yang sering digunakan Reboot adalah berusaha menyerang tubuh musuh dengan tenaga penuh. Bahkan pada versi kartunya, ia tampak lebih gesit dan lincah, sangat sesuai dengan teknik bela diri pencaksilat. Ya, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe di bawah. Daripada video lainnya bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Save the future 救ってくれ未来を君の力で地球の平和を取り戻して